Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kelompok kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan menjelaskan tentang degradasi akhlak di dalam lembaga pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valentina Agus Nilamsari. Kalian bisa memanggil saya Flora. Sebelumnya, apakah kalian tahu sih apa definisi akhlak itu? Jadi, menurut Abu Bakar Al-Ghazali, akhlak adalah sebuah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik atau buruk, terpuji ataupun tercela. Akhlak sangat berpengaruh pada sikap seseorang, cara seseorang bertutur, memutuskan sesuatu, atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain sangat berkaitan dengan akhlak yang sudah tertanam pada diri mereka masing-masing. Akhlak juga menjadi penentu seseorang dalam melakukan tindakan yang terpuji ataupun tercela. Seseorang berakhlak baik akan melakukan tindakan positif yang tidak merugikan orang lain, yang tidak menimbulkan rasa sakit hati dari orang lain, tahu cara menghargai sama manusia. Sedangkan seseorang yang memiliki akhlak yang buruk biasanya akan bertindak semena-mena dan melanggar norma-norma dalam masyarakat. Agama Islam juga sudah mengatur tentang akhlak nih teman-teman. Al-Quran sebagai pedoman kita yang paling utama telah mengajarkan seluruh umat Islam untuk terus menanamkan akhlak yang baik, untuk terus bersikap baik, bertutur baik, dan terus senantiasa bertindak dan berperilaku baik kepada sesama manusia ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ini. Akhlak adalah fondasi paling penting dalam kehidupan beragama. Seseorang yang taat pada agama akan menerapkan ajaran-ajaran dalam agamanya, dan salah satunya adalah menanamkan akhlak yang baik. Kalian tahu nggak sih, dalam akhlak itu ada beberapa macam, yaitu seperti berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Masih banyak sikap-sikap baik lain yang menjadi penentu akhlak kita. Akhlak bisa ditanamkan melalui banyak media, salah satunya adalah pendidikan. Seseorang bisa melatih untuk berakhlak baik dengan cara berinteraksi kepada orang lain dalam lingkup pendidikan, entah itu kepada guru ataupun kepada teman sebaya. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, di sini aku akan melanjutin materi tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dunita Zahra, kalian bisa panggil Zahra. Dan di sini aku akan melanjutin materi tentang keterkaitan akhlak dan pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan sendiri, siswa itu tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan yang berorientasi pada teori. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, siswa itu tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga tempat di mana karakter siswa itu sendiri terbentuk, seperti ucapan, perbuatan, penghayatan, dan pengalaman pribadi yang akan membedakan seorang siswa dengan siswa yang lain. Keterkaitan akhlak sendiri dalam pendidikan sangatlah penting, di mana pemahaman tentang akhlak akan membantu seseorang dalam merumuskan tujuan pendidikannya, yaitu membentuk diri agar memiliki akhlak mulia atau kepribadian utama yang ditandai adanya integritas pribadi yang utuh. Pemahaman tidak tentang akhlak baik, di mana pemahaman tentang akhlak sendiri akan membantu seseorang merumuskan tujuan pendidikannya, yaitu membentuk diri agar memiliki akhlak mulia atau kepribadian utama yang ditandai dengan adanya integritas yang utuh. Pemahaman tentang akhlak baik juga akan membantu seseorang untuk bersikap adil, lebih manusiawi, rendah hati, serta lebih menaati tata tertib dan peraturan yang ada, di mana hal itu berlaku baik untuk murid ataupun guru yang mengajar. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh temanku. Halo teman-teman semua, jadi di sini aku mau ngelanjutin materi dari teman-teman aku tadi. Sebelumnya perkenalkan, aku Gaisa Zaira Sofa, biasa dipanggil Gaisa. Jadi tadi udah dijelasin tentang pengertian dari akhlak itu sendiri dan juga keterkaitan antara akhlak dan pendidikan di Indonesia. Di sini aku mau
memberikan contoh kasus dari kurangnya penerapan akhlak di dalam lembaga pendidikan Indonesia. Perundungan dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan hingga saat ini masih menjadi persoalan, apalagi dengan dimulainya pembelajaran tatap muka. 3 dosa besar pendidikan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Yang pertama adalah perundungan, yang kedua ada kekerasan seksual, dan yang ketiga ada intoleransi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat pada semester pertama 2022 ada sejumlah kasus kekerasan berupa perundungan dan kekerasan fisik yang terjadi di dunia pendidikan. Kasus-kasus tersebut dilakukan oleh pendidik dan sesama peserta didik, baik yang diadukan ke KPAI maupun yang tidak. Berikut sederet kasus yang pernah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pelajar mengeroyok cleaning service di SMP Negeri 2 Telesong. Masyarakat digegerkan dengan berita penganiayaan yang dialami oleh seorang cleaning service di Tarakan, Sulawesi Selatan. Satu hal yang membuat miris dari kasus tersebut adalah 4 pelakunya masih berstatus siswa SMP Negeri 2 Telesong dan seorang wali murid. Selain menganiaya secara fisik, para pelajar tersebut juga melakukan pelecehan verbal. Meskipun berujung damai, tindakan para pelaku tetap saja menjadi sorotan publik. Terlebih lagi, pengeroyokan ini dilakukan atas perintah dari orang tua dari salah satu seorang murid. Yang kedua, ada pengeroyokan senior terhadap junior yang berujung kematian di ATKP Makassar. Aldama Putra Pangkolan atau yang akrab disapa Aldama dinyatakan tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Taruna tingkat 1 tersebut merenggang nyawa setelah dianiaya oleh Rusdi seniornya. Kejadian seperti ini sebenarnya bukan lagi hal asing, sebab tindak penganiayaan berkedok senioritas di lingkungan pendidikan berbasis militer dan sekolah kedinasan masih cukup tinggi. Sebelum Aldama sudah ada beberapa korban yang merenggang nyawa akibat senioritas. Lalu yang ketiga, ada pelecehan seksual di institusi pendidikan. Untuk kasus yang satu ini adalah kasus yang terjadi di hampir semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga bangku perkuliahan. Seperti yang belum lama ini terendus media, Maret lalu seorang mahasiswi PTN ternama di Semarang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Kejadian pahit serupa juga menimpa 3 siswa sekolah dasar di Kabupaten Semarang akhir 2018 lalu. Mereka menjadi korban perbuatan bejat oknum guru di sana. Lalu yang terakhir, ada guru olahraga lakukan kekerasan di depan siswanya. Pada Januari 2022, seorang guru olahraga di salah satu SMP negeri di kota Surabaya melakukan kekerasan terhadap salah satu siswanya di kelas saat pembelajaran. Aksi kekerasan itu disaksikan oleh teman sekelasnya. Salah satu siswa di kelas tersebut tampaknya merekam kejadian dan videonya tersebar. Video kekerasan guru itu pun viral di media sosial dan jadi bahan pembicaraan publik. Orang tua korban menyatakan anaknya mengalami tekanan dan ada perubahan perilaku setelah mengalami kekerasan di sekolah, kata Retno. Jadi teman-teman, itu tadi adalah sedikitnya kasus yang ada di dunia pendidikan di Indonesia, baik perundungan, kekerasan seksual, maupun senioritas. Ya, tadi aku udah menjelaskan tentang contoh-contoh kasus perundungan, pelecehan seksual yang terjadi di dalam lembaga pendidikan di Indonesia, dan kita semua berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Ada banyak cara untuk meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif dan jauh dari kata kekerasan, menjadikan kita para siswa maupun tenaga pendidik itu sendiri menjadi nyaman ketika melakukan pembelajaran. Oke teman-teman, tadi udah dijelaskan dan mulai dari pengertian, contoh kasus sampai keterkaitan dari akhlak dan pendidikan itu sendiri. Hal-hal yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa akhlak adalah faktor penting penentu seseorang dalam melakukan tindakan yang terpuji maupun tercela.
Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menanamkan akhlak yang baik pada diri seseorang. Maka dari itu, perlunya kerjasama antara tenaga pendidik, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri agar terciptanya lingkungan belajar yang baik dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa maupun tenaga pendidik. Meskipun dalam prosesnya lebih berorientasi pada pembentukan karakter siswa, namun hal ini juga dapat memicu kesadaran diri dari para tenaga pendidik untuk menjadi contoh dalam berperilaku baik bagi para siswa. Jadi, dalam dunia pendidikan, penerapan akhlak sangat berpengaruh baik dari sisi siswa maupun tenaga pendidik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Semoga juga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang bahayanya kekerasan dalam dunia pendidikan, dan kita menjadi lebih aware untuk tidak melakukan kekerasan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Saya Gaisa Zaira Sofa mewakilkan teman-teman saya sebelumnya, Dwi Dinta Azahra dan Florentina Agustin. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.